Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala tabarakallahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadratil mukarramin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis Ali Andong yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di sela-sela kesibukan kita, sibuk dari pagi menjelang sore kemudian malam, kita masih bisa menyempatkan untuk semata-mata thalabul ilmi lil ibadah. Ini semua adalah karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa-siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun makhluk yang dapat menyesatkannya. Pada hari ini alhamdulillah Allah kasih kita hidayah litthalabil ilmi, petunjuk untuk bisa melangkahkan langkah kaki kita menuju majlis ilmu. Walaupun di sela-sela kesibukan, banyak halangan, rintangan di rumah, bocah nangis, bapaknya belum madam dan segala macam. Nah, kita karena hidayah Allah, maka Allah kasih kekuatan kita untuk duduk di majlis ta'lim. Salawat beriring salam dan kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarganya, dan kita tentunya umatnya yang kita harapkan adalah syafaatul ujma pada yaumul qiyamah. Tanpa syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu makhluk pun yang bisa selamat menyeberangi Sirat, tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa disyafaati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaati kita dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermula talim kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal istifadata wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Jadi kita berniat menuntut ilmu, ta'lima wa ta'alluma, berpegang teguh, wa tamassuki bi kitabillahi, berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Kita niat belajar Al-Qur'an, belajar ta'lim wa ta'allum, berpegang teguh kepada Al-Qur'an, wa sunnati rasulihi, dan juga berpegang teguh kepada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita penting di dalam setiap ta'lim
kita niatkan diri kita untuk berniat ta'lim wa ta'alluma, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya yang memberikan kita petunjuk ilmu yakni Al-Quran, dan dibantu oleh hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita hari ini bisa melangkahkan langkah kaki kita menuju majlis ilmu. Setiap langkah kaki kita insya Allah dihitung pahala. Nah, kita lanjut Bu ya. Kita bahas yang kemarin tentang fi ma'rifati ahkami wasul isti'adah wal basmalah was surah au qat'iha. Kemarin halaman 2 ya. Kita ulang sedikit biar sama-sama kita paham. Fi ma'rifati ahkamin, ya, di dalam makrifat hukum-hukum wasol ini nyambung bacaan, al isti'adah penyambungan cara baca, ta'awuz atau a'udzu, dan bismillah dan surat atau kita mau memutuskannya. Jadi cara baca disambung atau cara baca diputus gitu. Kemarin hukum membaca a'udzu, bismillah dan surah ini menjadi 4 hukum. Pertama, qat'ul jami, ya, awalan qat'ul jami, diputus secara keseluruhan seperti biasa. Contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya qat'ul jami, diputus secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, wastul isti'adah bil basmalah, mewasol ta'awuz atau isti'adah dengan bismillah. Jadi bacaan yang kedua boleh kita sambung antara a'udzu dengan bismillah. Contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Boleh Bu bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu. Nah, jadi dan di dalam bacaan juga ada yang namanya kaifiyati qiraatil Quran, tata cara membaca Al-Qur'an dengan lagu. Nah, maka saya kasih sedikit lagu biar bacaan kita sama-sama enak di sini. Jadi kita pakai nada 3 nada. Lagom sedikit doang buat ngaji aja biar enak aja. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Jadi namanya baca Al-Qur'an jangan monoton. Datar aja. Jadi naik, datar, turun. Ya, ini biar enak aja bacanya. Kalau ta'awud, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, datar. Alhamdulillahi rabbil alamin, turun. Nah, gitu ya. Ini biar mudahin aja kita dalam pembelajaran gitu. Karena termasuk taghonna ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa minna la yughni qiraatuhu, bukan dari golongan kami orang yang membaca Al-Qur'an tanpa dibaguskan, maksudnya dilagamkan. Jadi bacaan Al-Qur'an disunnahkan, ya ini dilagomkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, waslul basmalah bis surah, mewasolkan. Ini wasol udah ngerti Bu ya? Kita bahasannya di wasolannya. Waslul basmalah bisurah, mewasolkan bacaan bismillah dengan surat. Ya, yuk saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini namanya waslul basmalah
bis surah. Bismillah dengan Al-Fatihah. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini namanya wasful basmalah bis surah. Kemudian rabi'an yang keempat, wasful jami' diwasal secara keseluruhan, ai wasl isti'adah wal basmalah, atau diwasal antara isti'adah dan bismillah, dan juga bismillah was surah ma'an. Jadi secara keseluruhan. Ya, contohnya gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semuanya di wasal. Ya, bareng-bareng Bu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak apa-apa Bu, diputus-putus dikit. Ya emang di sini pelajarannya begitu, wasful jami diwasal secara keseluruhan gitu. Tapi nggak mesti juga harus diwasal. Ini pilihan, mau diwasal, mau diputus, atau wasful jami mau diwasal secara keseluruhan. Ya, ini bagi yang bisa ya gitu. Ini adalah salah satu pilihan cara membaca Al-Qur'an gitu. Kemudian juga dibolehkan faizuzulahu ayyaqra'ana salati halatin. Boleh juga kita membaca dengan secara awalan qat'ul kulli. Misalkan di tengah-tengah kita membacanya dengan qat'ul kulli, dipotong secara keseluruhan. Misalnya kita dibaca surat Al-Fatihah putus-putus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Bu, tadi nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Coba 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik kan datar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Turun. Jadi qat'ul kulli dipotong secara keseluruhan. Ayo Bu, sekali lagi 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wah, betul bagus sekali. Alhamdulillah. Ya. Bareng-bareng kalau dewek-dewek. Ya, namanya wasful qat'ul kulli. Ya. Kemudian wasful basmalah bi awwali surah. Boleh menyambung bismillah dengan awal surat. Ya, gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau ganti sama qul aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Namanya wasful basmalah bi awwalis surah. Mewasalkan basmalah dengan awal surat. Nah, dia udah paham Bu ya. Kemudian yang ketiga, waslul quli. Di tengah-tengah bacaan boleh kita sambung secara keseluruhan. Contohnya misalkan kita baca surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi namanya wasl quli. Ya. Mau nyoba? Ya.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini putus saja Ibu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Nah, jadi waslul kulli. Ya. Kemudian juga yang enggak diperbolehkan dalam mewasol yakni la yazulu lil qari. Jadi yang enggak dibolehin ini bagi pembaca Al-Qur'an yakni ayyu shola akhir surah, mewasalkan atau menyambung akhir daripada surat dengan bil basmalah, dengan bacaan bismillah. Itu contohnya kita setelah baca kulhu kita sambung dengan bismillah, tapi bismillahnya diakhirkan. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enggak boleh. Bolehnya Qul huwallahu ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul ditambahin Qul. Kalau mau disambung lebih panjang lagi boleh Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gitu. Nah, misalkan tadi misalkan kayak contohnya di sholat taraweh itu boleh. Misalkan si imam atau kita baca sendiri, kita mulai dari kulhu, falak, anas di wasol. Misalkan Qul huwa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadum bismillahirrahmanirrahim. Ini nyambung. Ya, pokoknya panjang dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nah, terus mau nyambung ke ayat selanjutnya kita baca dari kul. Ya, boleh dari bismillah lagi atau di wasol. Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nah, qul lagi nggak boleh berhenti di bismillah. Disambung lagi. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Udah habis. Berarti nggak boleh. Atau mau disambung ke alif lam mim. Ya. Qul a'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, jadi ketika kita hatam Al-Qur'an, nah ini termasuk sunnah ya Bu. Ketika kita menghatamkan Al-Qur'an, ini bukan sampai surat An-Nas. Jadi kita hatamkan Al-Quran, ini disunahkan menghatam Al-Quran sampai Al-Muflihun, Alif Lam Mim sampai ayat Muflihun ayat pertama. Ini namanya disebut dengan Al-Halul Murtahil, sambung menyambung. Jadi misalkan kita udah hatam Al-Quran, itu jangan diselesain di Qul a'udzu birabbin nas. Jadi afdolnya diselesain sampai humul muflihun. Nah, ini disebut dengan al-harul murtahil. Jadi pahalanya dapat banyak. Jadi seolah-olah kita udah mau nyambung lagi. Itu udah mau nyambung lagi bacaan selanjutnya, enggak putus nih sampai akhir ayat An-Nas. Nah, ini sunnah juga namanya al-halul murtahil. Berkesinambungan. Jadi enggak cuma sampai di situ tapi sampai humul muflihun. Nah, itu namanya al-halul murtahilu. Nah, Ibu ya, paham ya sampai sini ya. Jadi bab wasol dan bab qat'i ini kita udah paham. Baik waslul isti'adzah bil basmalah maupun waslul surah
di surah. Cara menyambungkan a'udzu dengan bismillah dan menyambungkan bismillah dengan surat dan menyambungkan surat dengan surat, ataupun kita mau di qat'i kulluha atau mau diputus secara keseluruhan. Sampai sini sudah paham? Alhamdulillah. Ya. Ya. Al-babu tsani. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, halaman 4. Sebenarnya mah tajwid kita udah belajar dari masih SD juga udah belajar. Cuman karena penerapannya ulang lagi biar kita sama-sama ingat dan paham. Jadi juga kita belajar untuk mengajar. Ya, jadi kita belajar niat juga untuk menyampaikan kepada anak kita, suami kita, istri kita. Nah, ini juga termasuk namanya ta'limul muta'alim, belajar dan mengajar. Gitu, karena khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, gitu. Jadi jangan cuma kita belajar doang, tapi niat untuk menyampaikan juga, niat untuk mengajarkan. Jadi bukan semata-mata ngajarin, tapi niatnya menyampaikan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, itu niatnya kita menyampaikan. Enggak ada salahnya, Bu. Enggak ada dosanya kalau kita niat untuk menyampaikan. Karena niat menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ahkamin nunus sakinati wat tanwini. Di dalam hukum-hukum nun sakinah atau tanwin. Nun sakinah paham, Bu ya? Nun sukun atau nun mati. Nah, dan tanwin. Tanwin itu an, in, un. Nah, itu namanya tanwin. Kalau yang di atas namanya fathah tain. Kalau yang di bawah namanya kasroh tain. Yang di atas namanya domah tain. Kan kalau bocah sekarang nggak tahu mana fathah tain, mana kasroh tain, mana domah tain, nggak tahu ya. Taunya an, in, un gitu. Kalau ditanya huruf alif aja kagak tahu gitu sekarang. Alif yang mana? Kagak tahu. Taunya a, i, u. Nah, kalau ditanya huruf alif yang mana? Kagak tahu gitu. Makanya penting kita belajar alif-alifan gitu. Gitu. Ya, makanya kita ini dijelasinnya biar detail, maksudnya biar sama-sama paham gitu. Linun sakinati wat tanwim bimunasabati ma waqa'a ba'dahuma minal ahrufil hijaiyati arba'atu ahkamin. Di dalam nun sakinah dan tanwin bimunasabati apabila bertemu dengan ma waqa'a apa-apa ba'dahuma apa-apa yang ada setelahnya minal ahrufin daripada huruf-huruf al-hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah arba'atu ahkamin, maka dihukumi 4 hukum. Jadi apabila nun sukun, penjelasan begini Bu, Pak. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah setelahnya, maka di hukumnya ada 4 hukum. Ya, ini udah sama paham ya. Ya, wahia yaitu al-idhar. Yang pertama idhar, wal idgham, kemudian idgham, wal iqlab, kemudian iqlab, wal ikhfa dan ikhfa. Nah, jadi hukum nun sukun dan tanwin ini cara bacanya menjadi 4. Idhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Nah, kalau dijabarin satu-satu gampang diingetin Bu, gitu ya. Tapi kalau kita belajarnya misah-misah, kadang kita nggak bisa ngebedain, gitu. Atau nggak punya kaidahnya. Kalau ini kan pakai kaidah, jadi kita gampang. Jadi kaidahnya hukum nun sukun dan tanwin dihukumi jadi 4 hukum. Idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nah, gitu. Kan selama ini kita
taunya IPA, iklab yang mana, iklab mana misah-misah taunya. Nah, kalau sekarang nih udah dikaidahin pakai hukum-hukumnya kaidah. Jadi biar enggak gampang lu lupa. Itu. Jadi hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Izhar, idgham, iklab, ikhfa. Nah, nanti tinggal penjelasan selanjutnya. Jadi hukum yang kaidah yang pertama itu hukumnya ada 4 gitu. Izhar, idgham, iklab dan ikhfa. Nah, ini gampang ingetinnya. Dan kita lanjut bahas selanjutnya tentang al-izharu. Izhar. Maknahu al-wuduh. Izhar itu artinya atau maknanya wuduh atau jelas, terang. Ya, napak kalau kata kita mah. Pokoknya dibaca dengan jelas gitu. Zihir kalau kata bahasa kitabnya. Wa amal idharu fil qiraati fahuwa ikhraju kullu harfin min makharijihi min ghairi gunnah. Yang namanya izhar itu di dalam cara membacanya fil qiraati fahuwa yaitu ikhraju kullu harfin mengeluarkan tiap-tiap huruf min makhrajihi daripada tempat keluarnya min ghairi gunnah tanpa menggunakan gunnah. Jadi jelas namanya idhar. Jadi keluar dari tempatnya atau dari makhrajnya tanpa ada keluar gunnah atau dengung. Gunnah artinya dengung. Ya, ingat Pak ya, gunnah artinya dengung tanpa ada dengung di dalamnya. Berarti yang namanya jelas sama dengung. Kalau dengung pakai bindeng. Nah, kalau jelas. Nah, gitu. Wa tadharun nunu sakinah wat tanwin wa tudhahirun nunu sakinatu wat tanwin, dan menjadi jelas nun sakinah dan tanwin indama ketika ata ba'dahuma, ketika setelahnya datang ba'dahuma setelah huruf nun sukun dan tanwin. Huma ini maknya ini sukun dan tanwin. Ahadu ahrufin satu huruf halqi asittah. Jadi huruf halqi yang 6. Jadi huruf izhar itu ada 6. Jadi namanya disebut dengan al-halqi, huruf 6 yang keluarnya dari tenggorokan. Jadi halqi apa Bu? Nah, ini namanya tenggorokan. Disebut dengan al-halqi. Jadi apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf halqi itu huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Nah, ini biar gampang. Wahya, yaitu huruf halqi itu apa aja? Yang pertama al-hamjatu. Hamzah itu apa Bu? Alif, hamzah. Ya, sama ya. Al-hamjatu. Wal ha'u. Kemudian ha besar. Wal ainu, dan kemudian ain. Wal ha'u. Yani ha. Wal ghainu, dan ghain. Wal kha'u. Kemudian huruf kha. Jadi huruf izhar halqi itu ada 6 ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Wa yusama hadzal izharu, maka ini disebut atau dinamakan dengan huruf izhar, atau lebih jelasnya izharu halqiyun, izhar halqi. Jadi huruf izhar halqi itu kita gampang, ada 6 huruf. Jadi cara ngebedainnya, setiap huruf yang keluar dari tenggorokan ini disebut dengan izhar halqi. Ya. La tasalu bi ahrufil halqi, dan huruf halqi ini tidak menjadi bukan huruf apabila tidak bertemu dengan huruf halqi. Jadi selain huruf yang halqi ini apabila bertemu maka bukan disebut dengan izhar. Contohnya masalu dzalik, contohnya di dalam Al-Qur'an ini yang namanya izhar ini, contohnya yang pertama misalkan huruf alif. Yani man amana, maka mannya harus jelas. Man amana. Jadi nunnya harus dizahirkan atau dijelaskan. Bukan man amana, bukan, tapi man
amana. Nah, jadi nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah. Dan contoh yang kedua, jannatin alfafa. Yang mana, Bu? Ya, jadi huruf apa? Kasroh tain bertemu dengan alif. Nah, ini jannatin alfafa, bukan dibaca jannati alfafa, bukan, tapi jannatin alfafa atau jannati alfafa, enggak juga. Tapi yang harus jelas gitu. Jannatin alfafa. Kemudian yang selanjutnya bertemu dengan huruf ha. In huwa, bukan iu huwa, bukan juga, tapi harus dibacanya in huwa. Kemudian selanjutnya bertemu dengan huruf ha tanwin. Likulli qaumin had. Likulli qaumin had. Kemudian selanjutnya an'amta. Nah, ini jelas. An'amta, nun sukun bertemu dengan ain. An'amta itu. Nah, ini juga banyak kesalahan nih ketika baca Fatihah. Kita an'amta, alif sama ain enggak ada bedanya. Nah, ini hati-hati ketika baca Fatihah. Jadi alif dulu baru ain. Cara bacanya gimana sih bedanya alif sama ain? Kalau baca alif itu mulutnya harus dibuka, an. Nah, ya. An. Kalau ain itu baru mulutnya bukanya sedikit tipis, am. Nah, beda alif sama an. Jadi makharijul huruf, tempat keluarnya huruf alif itu mulutnya dibuka, an. Baru ain, am. Nah, ya coba. A I U ba. 1 2 3. Nah, ini alif. Kalau ain, a i u ba. U an ani a'na. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Nah, jadi keluarnya di sini, di halqi, di tenggorokan. Ya, kalau alif juga sama, cuman dibuka mulutnya. A I U ba. U an ani a'na. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Jangan ania, salah. Ania. Jadi kalau dibuka baru dia jadi huruf alif. Tapi kalau agak ditutup dikit jadi berubah, bisa jadi ain. Ania. Jangan ania. A I U ba. A I U ba. Nah, ini alif. Kalau ain, a i u ba. Jadi ya. Nah, ini beda ya. Gitu. Kita lanjut. An'amta. Kemudian sami'un alim. Jadi dhammah tain bertemu dengan ain. Baca jelas sami'un alim. Ya. Kemudian min hasanah. Min hasanah, nun sukun bertemu dengan ha. Ya. Kemudian alimun hakim. Dhammah tain bertemu dengan ha. Kemudian selanjutnya fasayun ghidun. Fasayun ghidun. Nah, ini kadang kita nih ketika bertemu dengan huruf gha disangkanya huruf ihfa, sering ya, terbalik ya. Banyak orang yang baca nun sukun bertemu dengan gha jadi didengungin. Fasayun. Nah, padahal huruf gha itu huruf idhar. Ingat Bu ya, kalau huruf qa baru huruf ifa, huruf ka baru ifa. Kalau huruf gha ini huruf idhar. Jadi harus dibaca jelas. Fasayun qidun. Ya. Kemudian azizun ghafur.
Kemudian al-munkhaniqah. Ya. Yauma idzin khashi'ah. Wa ma asbahu dzalik, dan seterusnya. Jadi contoh daripada huruf idhar, ya, wa ma asbahu dzalika. Jadi itulah penjelasan tentang huruf idhar. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf halqi. Ini penjabaran Ibu ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf halqi itu ada berapa? Ada 6. Nah, tinggal kita hafalin. Yakni al-ha'u, al-ainu, al-ha'u, al-ghainu, wal kha'u. Maka disebut dengan huruf idhar. Nah, itu. Jadi paham Bu ya? Tinggal nanti kita cari contoh-contohnya. Nanti banyak ketemu di dalam Al-Qur'an gitu. Paham Bu sampai sini? Ya, insyaallah ya. Jadi kita bisa membedain mana idhar, mana idgham. Dan selanjutnya yang kedua, masih ada waktu 15 menit, 10 menit. Al-idghamu, tentang idgham. Ya. Makna daripada idgham yaitu al-idkhalu atau memasukkan. Wa amal idghamu fil qiraah, dan yang dimaksud idgham di dalam bacaan Al-Qur'an bahwa yaitu kholatul harfaini. Jadi memasukkan dua huruf atau menggabungkan dua huruf al-harfaini, kholatul harfain, menggabungkan dua huruf, wa idkhalu ahaduhumal akhar, dan memasukkan salah satu huruf dengan huruf yang lainnya gitu. Jadi namanya idgham ini juga bisa disebut dengan gunnah atau dengung ya. Jadi memasukkan huruf yang sebelumnya dengan huruf yang lainnya. Nah, ini disebut dengan idgham. Wal idghamu huna, dan idgham di sini terbagi menjadi dua, naw'ani, terbagi menjadi dua. Jadi yang pertama bi gunnah, idgham dengan gunnah, wa bi ghairi gunnah, atau idgham bila gunnah, tanpa adanya gunnah. Waqad yuqalu idghamu bi gunnah, atau juga bisa disebut dengan idgham bi gunnah biar gampangnya. Idgham bi al-idghamu bi gunnah idghaman naqisan. Idgham bi gunnah ini idgham yang bila gunnah bisa juga disebut dengan idgham yang kurang sempurna, naqis atau kurang. Idgham kurang atau tidak sempurna. Wal idghamu bila gunnah idghaman kamilan, dan idgham bila gunnah atau bisa disebut juga dengan idgham kamilan. Jadi idgham yang sempurna. Fatadghamu nunus sakinah. Nah, ini idgham udah paham Bu penjabarannya ya. Jadi memasukkan menggabungkan dua huruf dengan huruf setelahnya dimasukkan dengan huruf yang setelahnya. Ini disebut dengan idgham bi gunnah. Fatadghamu nunus sakinah awit tanwin bi gunnatin indama ittasala bi hadu ahrufin kalimatin yanmu. Dan menjadi idgham nun sakinah atau tanwin bi gunnatin dengan gunnah indama ketika ittasala bertemu bi ahadihuma dengan salah satu huruf, ahadu ahrufin salah satu huruf, kalimatun yanmu atau ya, nun, mim, waw. Nah, ini disebut dengan idgham bi gunnah dengan menggunakan dengung. Jadi yanmu itu ya, nun, mim, waw. Itu di dalam kitab al-ya'u wan nunu wal mimu wal wawu. Nah, contoh huruf idgham. Misalul dzalik, contoh daripada idgham itu may yaqulu nun mati bertemu dengan ya.
May yaqulu. Jadi digunahkan atau didengungkan. May yaqulu. Nah, kemudian liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Agak bindang sedikit. Liqaumi yu'minun. Nah, gitu. Kemudian min nutfah, min nutfah, min nutfah. Ya. Yauma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah. Ya. Kemudian lanjut fala takum minal mumtarin. Kemudian masalam ma, masalam ma. Kemudian miwalin, miwalin. Kemudian basyirau wa nadhira, basyirau wa nadhira. Wa ma asbahu dzalika, dan seperti itu pula. Jadi ini disebut dengan idgham bi gunnah. Jadi bacanya agak didengungkan, dimasukkan huruf sebelumnya dengan huruf setelahnya. Kemudian wa yastarutu fil idghami huna ay yakunul mudghamu wal mudgham fihi min kalimatain. Namun syarat daripada idgham di sini adalah idgham dengan idgham yang lainnya ini harus 2 kalimat. Jadi kalau di dalam satu kalimat atau di dalam satu kalimat, bukan satu huruf, satu kalimat, ini tidak bisa disebut idgham. Nah, ini. Jadi kalau di satu kalimat enggak bisa disebut dengan idgham. Wa idza kana min kalimati wahidatin wajaba idharul mudgham. Kalau seandainya di dalam satu kalimat wajib ini wajaba idharul mudgham, maka ini wajib disebut dengan huruf idhar wajib. Jadi idharul mudgham, idhar yang diidghamkan. Namun di sini dihukumi idharu wajib, idhar wajib. Masalah kalimat, contoh daripada kalimatnya yakni ad-dun. Ya, bukan dibaca adunya, bukan, tapi dibaca ad-dun. Ya, maka wajib idhar. Idhar wajib. Ad-dunya. Kemudian wasin wanun, sin wanun. Jadi bukan dibaca siwanun, bukan, tapi dibacanya sin wanun. Kenapa dibaca sin wanun? Karena di dalam satu kalimat. Ibu ya, sin wanun. Nah, ini satu kalimat. Ya, paham Bu ya? Beda kalimat sama satu kalimat gitu. Kemudian tin wanun. Ya, ini juga satu kalimat. Wa bun yanun. Ya. Ya, bun yanun. Jadi kalau ketemu huruf seperti ini jangan dibaca bunya, salah, tapi dibaca bun yanun, ya. Wa isama hadzal izharu. Nah, ini disebut dengan huruf idhar atau idharon wajiban, idhar wajib. Maka ini menjadi sebaliknya. Kalau yang tadi namanya idgham bi gunnah, karena dia bertemu huruf setelahnya huruf gunnah atau huruf ya, nun, mim, waw, huruf idgham, namun itu berada di lain kalimat. Sedangkan kalau di dalam satu kalimat wajib menjadi idhar, wajib menjadi jelas. Ya, sampai sini paham Bu ya? Ya, paham. Nah, dikit lagi nih. Ya. Jadi yang namanya idgham, ya ini memasukkan huruf sebelumnya dengan huruf setelahnya, atau khalatul harfain, menggabungkan dua huruf menjadi satu. Nah, ini disebut dengan idgham. Ya. Jadi huruf idgham ini yanmu, ya, nun, mim, waw. Dan syarat idgham ini harus beda kalimat. Kalau dalam satu kalimat maka wajib idhar wajib harus jadi idhar. Nah, paham Bu ya? Ya, jadi kalau suruh jabarin bisa ya. Ya. Idgham itu bagaimana? Kenapa dia idgham? Terus
syarat daripada idgham itu apa? Nah, syaratnya tadi ya ini harus beda kalimat. Kalau dalam satu kalimat justru menjadi ijhar wajib. Nah, itu. Gitu. Ini namanya kaidahnya. Jadi kalau kita paham kaidahnya, ini mempermudah kita untuk ingat lagi ketika baca. Oh, ini berarti ijhar gitu. Ini namanya kaidahnya. Ya, selanjutnya dikit lagi. Wa tudghamu nunu sakinah wa tanwini bi ghairi gunnatin indama ittasalat bi ahdihuma lam awir ra. Nah, kemudian dan diidghamkan nun sakinah dan tanwin bi ghairi gunnah, tanpa adanya dengung atau tanpa adanya gunnah, indama ketika nun sakinah atau tanwin ini ittasalat bertemu bi ahadihuma dengan salah satu huruf yang dua, yakni al-lamu war-ra. Jadi kalau ketemu dengan huruf lam dan ra, maka ini disebut dengan idgham bila gunnah. Nah, jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra, maka ini disebut dengan idgham idgham bila gunnah, yakni huruf lam dan ra. Nah, itu. Ya, contohnya masalul dzalik, contohnya malam ya. Kemudian kullul lahu mir rabbik ghafurur rahim wa ghairu dzalik, dan seperti itu juga. Jadi ini tanpa adanya dengung. Kalau tadi dengan gunnah, kalau lam ra tanpa adanya dengung, langsung malam. Jadi bukan dibaca manlam, salah, tapi dibaca malam. Nah, sering kita kesalahan itu biasanya di surat Yasin yang terakhir. Kun fayakun. Nah, itu mah ihfa, bukan, beda. Tapi itu banyak orang yang salah. Harus dibacanya bukan kun fayakun, tapi kun fayakun, tetap ihfa. Nah, itu mah beda, itu ihfa. Kalau ini malam, ya, malam. Kemudian kullul lahu mir rabbik ghafurur rahim, dan seperti itu pula. Jadi kita udah paham Bu ya. Nah, kita hari ini udah belajar dua hukum. Hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 4. Idhar, idgham, dan iqlab dan ikhfa. Ya, kita udah belajar ijhar dan idgham, ya. Jadi udah sampai sini. Jadi idgham itu ada idhar itu ada idhar halqi, ada 6. Jadi apa? Alif, ha, ain, ghain, kha. Ya. Wa sama hada idharul halqiyan, atau disebut dengan idhar halqi. Nah, kemudian yang kedua kita tadi udah belajar idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yakni memasukkan atau menggabungkan 2 huruf dengan memasukkan salah satu huruf dengannya, yakni memasukkan huruf gunnah, dengung. Yakni hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw, ya, nu. Sedangkan huruf idgham bila gunnah cuma ada 2, lam ra, tanpa cara bacanya tanpa mendengungkan atau menidghamkan. Contohnya malam kullul lahu mir rabbik ghafurur rahim, dan seperti itu pula. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah kita udah insyaallah udah nyampe bab kedua pertengahan sampai huruf idgham. Ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ya kita belajar dikit-dikit, pelan-pelan. Kita bisa memperbaiki bacaan kita. Ya Bu ya, cukup ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin.